sering saya sampaikan, Allah menyatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun ke atas muka bumi. Iblis itu turun ke bumi menuju kepada orang yang gemar, suka berdusta, suka berbohong. Sekarang kalau kita tanya teman-teman kita ini, orang yang disalib ini orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Kan itu poinnya. Maka mereka semua akan berkata bahwa orang yang diberkati. Tapi dalil dalam kitab mereka menyatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Nah, nanti mereka akan pelintir lagi tuh. Oh, yang dikutuk itu adalah kita. Bukan beliau yang dikutuk, tapi kita yang dikutuk. Kita kemudian yang melakukan kemaksiatan, beliau yang digantung di salib ini yang menanggungnya. Giliran ditanya, emang salahmu apa? Sampai kamu kok punya dosa yang dikutuk oleh Elohim? Kamu punya dosa apa rupanya? Lari lagi kepada kebohongan yang lainnya, kebohongan yang lain. Apa itu? Karena Adam mewariskan dosa. Ditanya lagi nanti, di mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Itulah yang terjadi. Jadi bersyukurlah Islam ini datang kemudian untuk menyelaraskan akal dengan keadaan yang ada dan menetralisir adanya kebohongan-kebohongan yang diajarkan oleh Sibilisis. Saya kira begitu Bunda Rahma. Terima kasih. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih. Itu Imrus ya. Tadi tuh dari tadi tuh Imrus penasaran terus tuh. Kenapa? Itu jawabannya. Masya Allah pencerahan. Silakan ya teman-teman Kristen naik berdiskusi. Ini kesempatan kalian bisa tercerahkan. Kemarin itu saya ketemu Imrus di pelabuhan Tanjung Priuk. Dia nggak bisa bedain yang mana sibilisasi, yang mana kontainer. Wah, gitu. Terus kok bisa gitu loh, kontainer ya kontainer, sibilisis. Atau jangan-jangan isi kontainer itu sibilisis, Imrus. Tuh diam dia itu. ya itulah. Dan menariknya ini loh, kalau kita baca di Al-Quran ya, seperti di perjanjian lama, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, serulah Bani Israel supaya mereka mempersembahkan kurbannya itu berupa hewan. Seperti dalam Al-Quran ya, di surah Al-Hajj 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ya, hewan ternak juga nih kalau kita dibaca di dalam Al-Quran. Mereka persembahannya manusia, dan manusia yang dikurbankan ini dituhankan pula. Bagaimana itu Gurunda ini pikiran mereka? Iya, jadi cukuplah kita umat Islam ini ya, kalau kita mau mengkaji cakupan bagaimana Al-Quran ini datang, apa fungsi Al-Quran ini, maka itu bisa kita lihat cakupannya di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 30. Situ merangkum pembelajaran tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam beserta dengan runutan kemudian bagaimana keturunan Adam nantinya di hadapan Allah terkait dengan peruntukan diciptakannya Adam alaihissalam sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Kecuali iblis,
Iblis ini enggan ikut bersama-sama dengan para malaikat untuk sujud. Jadi kalau kita melihat polanya, seluruh nabi mulai dari Adam alaihi salam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Allah yaitu senantiasa sujud. Para nabi sujud, dalam beribadah sujud. Ini kaitannya dengan perintah. Nah, di ayat surah Al-Hijr ini Allah kemudian berkata, "Ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin." Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut untuk bersujud bersama dengan mereka? Itu kata Allah. Lalu kemudian iblisnya mengatakan, "Lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsal min hama'im masnun." Aku iblis sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah kering, dari lumpur hitam yang kamu bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Lalu kemudian Allah berkata kepada iblis, kalau begitu ya sudah, keluarlah dari jannah, keluar dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Pola ini yang ingin kita sampaikan, saudara-saudara, sahabat-sahabat apologet Islam. Pola ini yang ingin kita sampaikan, bahwa yang mereka sembah, yang mereka sebut jalan yang dia tempuh oleh oknum tersebut dengan jalan kutuk, kalau di dalam pengajaran Islam, fa innaka rajim, itu adalah iblis. Dan kata Allah, wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi kutukan itu bukan hanya pada saat prosesi Adam alaihissalam, bukan. Pada saat Nabi Musa, Abraham, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini, sampai di kiamat, iblis itu tetap terkutuk. Makanya semalam itu dan beberapa malam saya selalu bertanya kepada saudara-saudara kita Kristen, salib itu simbol yang diberkati oleh Allah, pencipta langit dan bumi, atau itu adalah simbol kutukan? Orang yang digantung di atas salib itu orang yang diberkati oleh Allah atau orang yang dikutuk oleh Allah? Salib itu kutukan atau berkat? Ini yang harus diselesaikan oleh saudara-saudara Kristen. Jangan hanya menjual kasih. Kalau cuman kayak gitu, semua orang juga bisa. Hal-hal yang palsu bisa dibungkus dengan kata-kata manis, orang juga semua juga orang bisa itu. Oleh karena itulah saya mengatakan kepada sahabat-sahabat muslim, yuk ajak mereka untuk membahas tentang salib ini, indikasinya apa sesungguhnya. Apakah salib ini rahmat bagi alam semesta, atau itu adalah kutukan khusus spesial kepada orang-orang yang ditunjuk karena mereka telah melakukan kemaksiatan yang sangat luar biasa. Lalu iblisnya berkata apa, sahabat-sahabat sekalian? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku. Jadi iblis ini masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau orang kafir enggak lagi. Makanya saya katakan, ada di depan guru saya, kebetulan beliau pernah menjadi dekan saya di Fakultas Pendidikan di Universitas Muslim Indonesia. Ketika saya dikatakan, Ananda kamu keliru dengan mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu lebih setan daripada iblis. Saya katakan, saya mempertahankan pernyataan saya. Apa yang saya katakan itu saya akan pertanggungjawabkan. Kenapa? Iblis itu di dalam Al-Quran masih mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya. Sedangkan mereka kagak. Mereka tidak. Mereka tidak mengakui kemudian bahwasanya Allah penciptanya. Allah adalah Tuhannya. Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Sedangkan iblis masih mengakui, Rabbi, wahai Tuhanku,
Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berarti kedudukan iblis masih di atas daripada mereka. Ya Tuhanku, berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia ini dibangkitkan. Fa innaka minal munzarin. Allah menjawab, baiklah jika itu yang kamu kehendaki. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtihal maklum, kata Allah, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Lalu iblis mengatakan apa? Rabbi bima aqwaitani, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pada golongan sesat, aku bersumpah aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di atas dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini sumpah iblis. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tak ada ucapan itu yang pernah dilontarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam. Beliau Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di dalam Al-Quran, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Cakupan itu kemudian diakui. Tetapi penyampaiannya, dia menyatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sama kan? Sama. Lalu iblis mengatakan, namun illa ibadaka, kata iblis, minhumul mukhlasin, aku tidak berdaya terhadap hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa mereka? Yang ikhlas, yang ridha menjalankan syariat Islam. Lalu apa kata Allah? Hadza siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Siapa yang mengikuti jalan lurus itu, maka dia akan sampai kepadaku, kata Allah. Lalu Allah menjabarkan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu, wahai si kutuk, wahai si terkutuk, wahai makhluk yang dikutuk, tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu mereka yang sesat. Jadi jelas sahabat-sahabat sekalian, kemudian Allah menyatakan, wa inna jahannama la mau'izuhum ajma'in, dan sungguh neraka jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan. Jadi mereka juga punya tempat warisan. Ada tempat yang diwariskan maksudnya. Mereka, iblis dan orang-orang kafir ini juga memiliki warisan. Apa warisan itu? Jahannam. Mereka yang telah dijanjikan untuk mereka itu jahannam, mereka di sini adalah pengikut setan semuanya. Nah, jadi kita harus berhati-hati nih. Jangan sampai anak keturunan kita nanti ikut-ikutan jadi murtad, jadi menyembah makhluk yang dikutuk itu. Jangan mau. Jangan mau. Ini bahaya. Kita nggak mau kemudian keturunan kita masuk dalam kelompok penyembah makhluk terkutuk. Kita inginkan supaya anak-anak keturunan kita sesuai yang digambarkan Al-Quran. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan di dekat mata air yang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman, kata Allah. Ini yang kita inginkan. Lalu Allah mengatakan apa? Wa nasa'na ma fi sudurihim min gil ikhwanan ala sururim mutaqabilin, kata Allah. Dan aku Allah, apa itu? Aku Allah, wa naza'na ma fi sudurihim, aku Allah akan menghilangkan segala rasa yang tidak baik, dendam yang ada di dalam hati mereka. Kata Allah tuh, minggilin ikhwanan, mereka merasa bersaudara. Lalu ala surim mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Subhanallah. Jadi tak ada lagi rasa benci, tak ada lagi rasa dendam di jannah itu. Gak ada iri, dengki, cemburu dan seterusnya, itu tak ada lagi di jannah. Nah, inilah yang kita inginkan sampai kita tampil sebagai pembela akidah Islam. Minimal
ada saudara-saudara kita yang terselamatkan di dalam kekafiran mereka, dan minimal kita menghindarkan generasi Islam untuk tidak menjadi pengikut penyembah makhluk yang terkutuk. Demikian saudara-saudara sekalian, silakan. Ya, Blin, naik Blin, sini Blin. Jangan ada yang nge-mute si Blin, biarin. Sini naik Blin. Kalau mau bertanya tentang Islam, silakan bertanya kepada Gurunda, tapi harus dewasa ya, jangan rusuh. Silakan. Tolong ya, kalau memang ya udah jangan bernarasi, silakan bertanya aja Blin, bertanya aja silakan. Punya pengetahuan untuk berdiskusi, silakan berdiskusi. Hadapi secara akal sehat. Bukan main mute, bukan modal menolok sendiri gitu loh. Paham? Jadi sebelum lanjut ke beling-beling ya, Masya Allah ya pemaparannya itu ya. Jadi makhluk yang terkutuk itu dan akan terkutuk sampai hari kiamat, yaitu iblis. Siapa yang terkutuk yang di dalam Bible seperti sering kita baca? Yang tergantung di kayu salib. Oh mama, lanjut, bling-bling. Terima kasih gitu. Jadi, ya ada dua nih OT-nya sama si Indo nih. Ya, nggak apa-apa, santai. Saya ini datang menghadapi Anda dengan cara yang Tuhan kasih untuk saya untuk menghadapi Anda di sini gitu loh. Jadi ya, silakan sekalian Tuhannya suruh naik Anda sini, merasa Tuhan sembahannya. Tuhan Anda menuntun Anda dalam Cuma mulutmu jangan songong Juma. Saya juga bisa bilang begitu. Allah itu kalau depan gua. Iya kan dibilangnya tadi Tuhan yang ngutus ke sini. Jadi aku bilang Tuhanmu sekalian suruh ke sini biar kita ngajak ngopi. Tuhan kau itu kan gitu. Jangan emosi. Kan Tuhannya manusia toh. Kan bisa diajak ngopi kalau manusia. Apa sih kok emosi pula? Ya silakan. Oke. Kalau Anda di sini merasa bahwa Tuhan Anda menuntun Anda di dalam dunia diskusi ini, silakan hadapi saya dengan ilmu Anda gitu loh. Baik. Dengan cara Tuhan Anda membimbing Anda di sini. Iya, sip. Oke. Ganti temanya, host, ganti temanya. Islam, Pak Gurunda. Islam atau Kristen pengikut iblis. Nah itu, Islam atau Kristen pengikut iblis, silakan. Ya. Kalau di mute lagi ya udah turun aja, nggak usah nggak. Oh jangan takut. Di sini aman. Nggak usah takut. Saya bukan takut di sini. Iya, nggak usah kabur lah. Tolong moderatornya nggak usah mute gitu loh. Oke, jangan di mute. Kalau merasa, apalagi kalau jangan di mute, ada Gurunda Anda di sini, karena silakan dia takut sekali dengan saya dengan cara Anda. Ya, oke, silakan. Tema tolong ditulis Islam atau Kristen pengikut iblis, silakan. Baik, silakan. Oke. Silakan temanya ditulis. Ditulis dulu temanya, toh supaya kita tahu apakah saya atau Anda pengikut setan, kan gitu kawan. Nggak cukup, Gurunda kepanjangan segini aja. Sebelum masuk ke tema ini, dasar dari tema ini apa? Ya karena kalian pengikut setan. Loh, dasarnya itu ada ya, kan? Nanti kita bahas. Loh, harus ada dasarnya sehingga tema ini. Contohnya gini. Dasarnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Tuh, dasarnya tuh. Itu nggak masuk. Berarti itu nggak masuk. Masuk dong. Gak masuk. Pasti masuk. Nggak masuk. Masuk. Sekarang begini kawan. Sekarang gini. Salib itu kutukan atau berkat dari Tuhan. Sekarang gini, saya kasih tema aja gini. Itu dulu, karena kan Islam juga membahas salib. Temanya gini aja, bro. Islam membahas salib juga. Ini tema sangat nggak masuk karena nggak mendasar. Kok mendasar dong? Nggak ada dasar yang kalian kan menjadi Kristen karena adanya salib. Kalau nggak ada salib, nggak ada Kristen itu. Kekristenan ada bukan hanya karena salib, tetapi berdasarkan segala macam peristiwa. Apa itu? Bentuk kekristenan. Enggak dong. Mulai dari kelahiran Yesus, di ujungnya apa? Tindakan-tindakan Yesus. Orang-orang Yahudi juga menerima. Dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Kelahiran Yesus semuanya juga itu dikenal. Orang Yahudi mengenalnya. Nah, tema ini saya usulkan tema ini. Apa tuh? Temanya gini. Ini pemimpin yang hidup atau yang mati? Boleh.
Boleh. Nah, gitu dong ya. Yes. Nah, itu tema itu yang cocok. Ganti Iya. lagi ya. Pemimpin yang hidup atau pemimpin yang mati. Yes. Ini kita berbicara pemimpin. Ingat ya, penguasa. ingat saudara, bukan sembahan tapi pemimpin ya. Ya, Jangan kau pemimpin, putar ya. balik lagi nanti. Berarti di sini Ya. antara antara Paulus dengan Nabi Muhammad. Oke. Lah, loh, Kenapa? lah. Astaga, jelas yang kita bicarakan ini pemimpin. Pemimpin ada dua di Kalau sini. maksudnya pemimpinmu siapa? Yesus pemimpinku. Kamu Bukan siapa Tuhan pemimpin? itu, bukan Tuhanmu. Yesus pemimpinku. Bukan Saya Tuhanmu berbicara di itu. sini Bukan tentang Tuhanmu. bahwa Dia adalah pemimpin. Bedakan pemimpin dengan Astaga. Tuhan. Astaga. Secara tidak langsung dengar narasinya teman-teman. Secara tidak langsung ternyata si Zulkifli ini mengakui Yesus Tuhan. Secara tidak langsung. Tuhanmu Ini ku bilang pengakuan loh. dia. Tuhanmu Tepuk tangan teman-teman. Ini Aku akan cari sibilisisis. di YouTube-nya. Secara tidak langsung ternyata kau mengakui Yesus Tuhan. Sibilisisis. Wah, keren. Yang kau katakan Yesus Keren, itu bro. Tuhanmu. Berarti Keren, Tuhanmu bro. versus Ternyata Tuhan secara saya. tidak langsung, Nah, Zuma ini tema sudah mengakui yang kau bahwa angkat Yesus ini Tuhan. adalah Oh, keren. Keren, teman-teman. Tuhanmu. Kalau Anda atau cerdas, Tuhanku secara yang tidak mati langsung Anda kan di sini gitu. sudah mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Memang Tuhanmu Problem. siapa? Nah, sekarang saya Tuhanmu siapa? berbicara. Tuhanmu siapa? Aku tanya dulu, Tuhanmu kita siapa? berbicara pemimpin yang hidup atau yang Kalau mati. pemimpin, saudara, kalau pemimpin berarti Nabi Muhammad dengan Paulus. Pemimpin, dengar. Pemimpin itu Ah, kalau berarti dalam Nabi bahasa Muhammad Arab, dengan rob, Paulus, betul? gitu Benar. dong. Pemimpin itu dalam bahasa Arab bisa rob, betul? Pemimpin bisa rap. Di mana itu? Ya. Pemimpin bisa Iya, rap dalam di bahasa mana? Arabnya, dalam bahasa Arab coba itu. kau tunjukkan di mana pemimpin bisa rap? Di mana? Ayat apa? Surah Dalam apa? bahasa Coba. Arab, dalam bahasa Arab. Iya, di mana bahasa Arabnya Berarti itu? dalam rap bahasa itu Arab itu pemimpin? ini rap itu hanya kepada siapa? Muridnya di sini. Sekarang kamu mau bahas apa ini? Pemimpin atau sembahan? Loh, pemimpin. Kita berbicara pemimpin di sini. Berarti pemimpin. Kalau berbicara pemimpin, orang Yang itu yang memimpin menjadi teladan kamu hidup kamu. yang memimpin Loh, kamu ketika ke kita gereja berbicara siapa? pemimpin, Yang ketika kita memimpin berbicara kamu menyembah pemimpin, Yesus berarti kita siapa? berbicara bahwa orang ini adalah teladan hidup aku. Dia yang Nah sekarang apa siapa yang kamu dikatakan aku harus teladani? lakukan, apa Siapa dikatakan yang orang kamu teladani menyembah Yesus? Ya, Siapa yang kau teladani? lah Itu udah. loh. Siapa Kalau yang kau kalau nggak mau teladani dibahas menyembah temanya ya udah, Yesus? next Jawab time aja dulu. ya, besok aja ya. Besok aja bro ya. Wah, dasar si kafir. Besok aja. Ini karena sudah terlalu tengah malam. Ini ada my wife, ada terlalu apa jadi. Malu sendiri toh. Dengar Pemimpinmu Zuma. itu dengar bro Zuma. Paulus. Saya nggak Kau takut makan sama sekali babi di sini. bukan karena Yesus. Kau Dengar tidak ini bersunat ya. bukan karena Temanya ini, Yesus. temanya Kau ini. ke gereja bukan karena Yesus. Kau ibadah Temanya minggu ini. bukan karena Yesus. Kau menjadi Kristen pun Temanya bukan ini. karena Yesus. Kau Temanya mengkitabkan ini, kitab-kitab pemimpin yang Paulus hidup bukan atau karena yang- Yesus. Eh. Kamu masuk neraka Besok. juga bukan karena Yesus. Tapi karena kau mengikuti Paulus, makanya kau jadi penghuni neraka. Nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa. longor kamu. Besok kita akan Udah, bahas kamu tema terus, ini. sujud, bak, Ketika kamu live. turun. Aku akan datangi kamu. Turun, monyet. Tuhannya 3. Kau tidak punya hak mengatur-ngatur orang di sini. Ya. Kamu berbicara mengenai pemimpin, yang mimpin kau jadi Kristen itu siapa? Yesus rupanya. Yang mimpin kau itu Paulus. Maka kalau kamu berdebat, Paulus versus nabiku Nabi Muhammad, sama-sama nabi toh? Kalau kau mau sembahan berarti Allah yang maha suci, dengan sembahanmu manusia terkutuk yang digantung di atas pohon itu yang kau ajukan, lawan Tuhanku. Gitu, baru adil. Masya Allah. Oke, kita sambut pendiskusi selanjutnya ya. Aris, Bang Aris ini Kristen ya Bang ya. Pasukan setan Bang Ar- akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Assalamualaikum Bang Zuma. Oh Muslim ya Waalaikum. Bang. Kristen Bang atau Bunda Muslim? sama saya Muslim. Alhamdulillah. bukan Aris Kristen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Kita Oke. kalau gitu Lanjutkan, Bang Bang kita Zuma. lagi Sehat-sehat diskusi Bang buat ya. Zuma ya. Oke. Iya, Iya. sahabatku Aris. Salam sehat buat Bang selalu, Zuma. Bang. Siap. Bang. Makasih. Oke, Bang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Kojiro. Selamat malam saudara. Selamat malam. Ya, selamat Kristen malam. Bang ya. Kristen Bang, Kristen. Bunda. Ya silakan. Kayaknya aku kenal suaranya. Kok Sapiri ya? Masaha. Bukan Nafir ya, Oh. Bang. Bunda. Oh, Mas Saha silakan. Keluarga Tuhan nih ya. bahaya nih. Lanjut.
Ya, jadi aku mau menerangkan ke Bang Zuma kenapa Yesus itu harus dikutuk. Karena Yesus itu tidak terlahir terkutuk. Kalau kita semua, Bang, kita ini terlahir ini sudah terkutuk. Mana dalilnya? 100 tahun. Karena 100 tahun dari hari ini kita semua ini akan di dalam kubur jadi tengkorak. Dalilnya mana? Kamu jangan menuduh saya dengan tuduhan yang tidak ada dalil. Mana dalilnya kalau kita semua yang terkutuk dalilnya? Yang dikutuk itu iblis. Kamu merasa iblis memang? Lo kan upah dosa itu adalah maut, Bang. Upah dosa itu adalah upah maut. dosa adalah maut. Terus apa hubungannya? Kucing juga maut, kena maut, ayam, sapi, mereka berdosa juga rupanya. Upah dosa adalah maut, buktinya 100 tahun dari sekarang kita semua akan jadi tengkorak di dalam kubur. Oh, tidak bisa dong. Di dalam kitab Kejadian 3, di situ sudah diterangkan kemudian bahwasanya manusia hidup hanya sampai 120 tahun saja. Itu dalil kitabmu itu apa ya bilangnya ya? Di apa? Kejadian 6 itu. Bagaimana itu dalilnya? Benar enggak itu? Iya, gini Bang. Jadi kalau seandainya Yesus tidak dikutuk atau tidak disalib, dia itu masih hidup sampai hari ini, Bang. Gitu loh. Karena dia satu-satunya orang yang tidak punya dosa waris itu. Loh, dia tidak bisa dosa dari mamanya itu loh. Lagian juga dosa waris ini konsep dari mana, Mas Zaha? Ini ilmu dari mana manusia punya dosa waris? Gini loh Bang, dosa waris itu hanya bisa ditularkan melalui garis keturunan laki-laki atau bapak. Tidak, dosa waris itu dalilnya di mana? Itu dulu. Kamu dapat ilmu dari mana itu dosa waris? Ya kan Tuhan berkata kepada Adam, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kepada siapa? Kalau Adam, kepada Adam. Adam, saudara Adam. Anda ini Adam. Loh, gini loh Bang. Ibrani 7 angka 10. Lah kenapa bawa-bawa Paulus? Dengerin, iya. Apa hubungannya? Dengerin dulu, Bang. Jadinya kita dibodohi semua ini. Ini itu ada Ibrani itu Bang. apa? Ibrani ini apa? Suratnya siapa ini? Ini firman Tuhan kah atau apa? Iya kan, Ibrani kan tidak termasuk 12 surat Paulus, 13 surat Paulus kan, tidak termasuk. Iya, kan? terus ini catatan siapa? Bahaya ya, itu. Tahu, Bang. Nah, ya. Itu dia. Bahaya kalau firman Tuhan, bahaya kalau firman Tuhan Anda sangka, Anda sangga dengan yang bukan firman Tuhan, karangan orang-orang yang tidak jelas. Tidak boleh. Firman Tuhannya kan jelas, Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan semuanya aku berkahi, aku berkati. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihi salam dan biniknya itu diampuni oleh Allah. Berarti tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Dan memang di dalam perjanjian lama, kitabnya Yahudi tidak ada itu Adam mewariskan dosa. Cuman dikarang-karang oleh Paulus in the gang supaya bisa menjual sibilisis sebagai penebus dosa waris gitu. Iya. Dosa warisnya di mana, Bang? Ibrani itu bisa dipercaya sebagai kitab suci karena kitab itu lebih tua daripada Quran. Loh, jangan Ya ke kan? Al-Quran dong. Hadapi dulu Tuhannya Elohim, Tuhannya Bani Israel Elohim. Hadapi dulu itu. Jangan ke Quran. Iya, kan kitab Ibrani itu 300 tahun jaraknya lebih dekat ke abad pertama dibandingkan Quran. Jangan ke Ibrani, ambil di kitabnya Yahudi di mana tertulis Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ya ini makanya aku menjelasin Bang. Di mana? Di Ibrani 7 angka 10 itu kan mengajarkan kepada kita kalau sebelum Lewi ada, Lewi masih di dalam Yakub. Sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak. Sebelum Ishak ada, Ishak masih di dalam Abraham. Sebelum seluruh umat manusia ada, kita semua masih di dalam Adam. Ya kan? Pada waktu Adam memakan buah itu, kita semua masih di dalam Adam. Makanya kita mewarisi dosa itu. Lah, mati nih ya. Itu asumsi dari mana Anda dapatkan?
gini loh Bang, dosa waris itu gini Bang, dosa waris itu adalah Abang pernah lihat ya kakek-kakek umur 80 tahun. Pernah. Nah, terus kita bandingkan dengan dia waktu umur 20 tahun. Kita ngeliat foto dia kan ganteng banget, Bang. Nah, itu yang dimaksud dosa waris, Bang. Waduh. Jadi begitu Yesus datang nebus dosa kamu nggak tua-tua, muda terus gitu. Iya, Bang. Iya, Bang. Begitu. Tapi faktanya ya artinya efeknya belum timbul Bang, belum terjadi. Alah, berarti cuma akal-akalan doang itu. Itu sales yang menjual produk gagal namanya. Bukti kalau adanya dosa waris, orang semakin menua. Yesus datang menebus dosa waris, berarti tak ada lagi bukti tua itu. Gimana ceritanya nih? Ngarang-ngarang cerita, nggak ada ujung pangkal dari Tuhan sebagai firman menyatakan Adam mewariskan dosa, kok dibikin-bikin gitu loh. Tuhan mengatakan laki dan perempuan semuanya aku berkati mereka. Loh, datang Kristen mengatakan enggak diberkati, dikutuk. Kalian sini iblis atau manusia sih? Hanya iblis yang selalu membantah firman Tuhan. Itulah kalian. Yesus datang sebagai utusan, kalian ganti sebagai Tuhan. Yesus datang hanya untuk Bani Israel, kalian ganti untuk seluruh manusia. Kok mirip-mirip tabiat setan kalian, suka kali mengganggu. Kemudian ajaran Tuhan itu dibolak-balik, hukum-hukum Tuhan dibolak-balik, digonta-ganti. Siapa sih yang mengajarkan kalian itu? Pantas saja Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Kalau bapak kan tidak menginginkan kemudian Adam mewariskan dosa, tapi kalian menginginkan. Ini bapak kalian itu siapa sih sebenarnya? Ya, faktanya kematian itu ada Bang. Jadi kanker Bang, kanker itu dosa waris yang gue maksud loh. Alamak. Kanker itu dosa waris. Darah tinggi, diabetes, osteoporosis, kebotakan, itu semua yang dimaksud dosa waris. Sekarang begini, saudara Mas Aha, Adam dicipta di Eden apa di bumi? Taman Eden itu di bumi Bang. Nggak ada itu, lokasinya. Tidak ada itu. Nggak, bukan. Terus kenapa dia diusir dari Eden ke bumi? Ya karena makan buah itu. Ya kenapa diusir dari Eden ke bumi kalau begitu? Lah, Taman Eden kan memang di bumi Bang. Lah, kenapa diusir dari Eden ke bumi? Bukan, kenapa diusir dari taman itu Bang? Ya kan, bukan ke bumi karena udah di bumi itu taman itu. Nggak bisa Anda mengatakan. Coba Anda lihat dalam kitab Kejadian. Di Kejadian 3:23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Kejadian 2 nomor 9 dari bumi itu jelas. Adam diceritakan di sana dari bumi, Eden bukan bagian dari bumi. Bang Zuma salah kayaknya itu Bang. Eden bagian dari bumi Bang. Bagaimana Anda bisa lokasinya Bang? Aku bisa tunjukkan Bang. Apa itu? Lokasinya di mana? Lokasi taman itu mau Bang? Mau. Aku on cam sekarang. Aku tunjukkan ya. Oke. Ya, silakan. Tak lewat dong pelanan. Kristen dilawan, siap-siap ikut gila. Laki komai dompala. Iya, sungai. Peta. Peta. Ya Allah. Sampai segininya. Nggak ada suaramu. Kemiut. Itu nanti larinya ke Tibet itu. Iya, Trigis. Sapiri. Ya bukan Napir. Masaha kemiut. Masako. Gini Bang Zuma,
Ini yang warna hijau tua, ini artinya dataran tinggi atau gunung, Bang. Oke? Yang hijau muda artinya dataran rendah. Artinya Taman Eden ini dikelilingi oleh gunung, Bang. Ini terus Taman Eden. Terus itu bumi. Ini kan di bumi. Terus kalau dikatakan di dalam Kejadian 29, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi di Eden. Maksudnya gimana itu? Dari mana itu dibawa ke Eden? Iya, maksudnya pohonnya di dalam ini, di sini gitu loh. Loh, tidak. Pohon yang ada di Eden itu diambil dari bumi. Maksudnya diambil dari bumi itu maksudnya dari mana? Emang Eden itu bukan dari bumi? Iya. Ayo. Itu masalah penafsiran, Bang. Bukan penafsiran. Kok jelas-jelas sekali dikatakan di sana dari bumi kok. Iya. Masuk lagi generasi. Gak bisa kawan. Kalau Anda membaca dalil di kitabnya orang Yahudi di Kejadian 2 nomor 4, di situ selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Di data nomor 5-nya belum ada Adam di bumi. Harusnya kalau Adam itu ada di bumi, maka Kejadian 2 nomor 4 selesainya penciptaan langit dan bumi beserta isinya, di situ sudah ada Adam. Tapi faktanya nanti di Kejadian 2 nomor 7 baru diciptakan Adam itu. Ayo. Iya. Oke deh, Bang, aku pamit turun deh. Gitu dong. Loh, cepat kali kau putus asa. Masaha. Tidak bisa. Orang yang belajar, teman-teman, untuk membuktikan kemudian bahwa Eden itu bukan di bumi. Gan bi Eden, bahasa Ibraninya itu Gan bi Eden. Artinya apa? Taman di Eden. Eden itu alam. Elem itu selevel bumi. Eden itu selevel langit. Itu penyebutan alam, habitat. Gan bi Eden, taman di Eden. Itu bukan apa bahasa Ibraninya ini sudah 2 bumi. orang yang pergi ya, yang turun. Haritz. Apa ya? Gitu. Teman-teman ya, jadi jangan mau dikibulin. Perhatikan secara seksama Kejadian 2, di situ jelas Adam itu dicipta bukan di bumi, gitu ya. Silakan. Kesian si Masaha, tertunduk malu. Nah bawa aja sendalnya itu satu, nah lupa sendalnya. Kejadian 2 nomor 9 itu loh. Sudah 2 orang yang pergi ya, tanpa di mute, tanpa di kick, udah 2 orang ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh nanti dibilang, wah kalau tempatnya orang Islam di mute, di kick, enggak. Tadi terbukti udah 2. Ini satu lagi nih, silakan. Wih, gambarnya Rek. Nat, selamat malam. Kristen Muslim? Ngeri kali gambarmu ya. Gambar bajak laut. Kristen Muslim, Nat? Atau kau ini mau ngerepot? Nggak ngomong? Kalau turun bahaya kau ini, aku tengok. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ya. Bukan gang bi Oten, bukan. Gang bi Eden. Piki, selamat malam, assalamualaikum. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Kristen Muslim. Assalamualaikum Bunda, Bang Zuma. Sorry kepencet tadi. Oh iya Bang. Ya, Bang Zuma mau nambahin aja untuk mau menguatkan dalil yang untuk nabi palsu. Aku sempat baca ya Bang Zuma ya di 1 Korintus 4 nomor 15. Di situ Paulus dia mendeklar bahwa
ada aku baca ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan pada. Berarti tanpa ini berarti Paulus sudah mendeklar bahwa dia juga Tuhan dong, jadi bapak juga dong, benar gak sih? Ya, itulah yang tadi yang saya sebutkan. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, atas keinginan siapa orang itu menjadi penyembah Yesus? Ya atas keinginan Paulus lah. Padahal di Matius 23 nomor 9, jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Ngeri juga ya. Ya iya dong. Aduh, parah ngeri juga ya ini ya. Ya, si nabi palsu ini didatangin oleh si Kristus palsu. Jadi Kristus palsu mengutus si nabi palsu gitu. Makanya di Matius 24 itu dikatakan waspadalah, Matius 7 waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Gitu, Bang. Iya. Terus aku sempat baca juga tuh Bang Zuma di Filipi 2 nomor 7, kalau nggak salah aku ya gitu ya. Masa Tuhan mengosongkan dirinya sendiri, terus mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke Bang ya. Iya. Kita mau betul. Ya udah nih, itu aja Bang Zuma. Siap. Kaget sih pas baca-baca gini, aneh semua sih. Kalau yang itu Bang Vicky, kalau yang di Filipi 2 itu kita nggak bisa menyalahkan itu, karena di situ mereka bukan merujuk kepada Elohim Tuhannya Yahudi, lebih-lebih bukan merujuk kepada Tuhannya umat Islam, tapi menuju kepada Tuhannya orang-orang Roma Katolik. Makanya di situ kata Theos telah menjadi manusia, ya itu urusannya mereka, bukan urusan kita kan ya. Kenapa aja? Aduh ya Allah, ini begini amat ya. Ya udahlah Bang Zuma, semangat Bang Zuma. Aku setengah sih baca-baca gitu kan, dari kejadian hingga wahyu ini lagi tempat di Filipi 2 kan gitu ya ampun. Aku bikin not sendiri sih gitu. Jadi ini aku belajarnya tanpa ini ya, tanpa mengtafsir apa. Aku baca sesuai dengan teks ya di sini gitu loh. Oke, sip. Tingkatkan Mas. Oke, sip. Bunda, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paulus mewariskan dosa waris sama si gila waris. Itu ucapan teman kita di YouTube ya teman-teman. Dan di tempat lain Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama Kristus. Mama ya kan? YouTube-nya udah benar Gurunda. Tadi ada suara noise gitu, krek. Bisa ya? Coba ya, tadi ada krek. Apa masih ada teman-teman yang ada di YouTube, masih ada suara kresek kah? Masih ya? Masih kayaknya Gurunda, saya pantau ini. Bang, biar ada diskusi Bang. Saya cuman mau bertanya aja Bang. Sedikit, saya dulu. Ya, silakan. Apa untuk Gurunda Juma nih, gini, Bang Juma ya. Siap. Ada nggak murid salah satu dari Bang Juma supaya enak gitu cara bicaranya kayak Bang Juma gitu, kita enak gitu, saya akui gitu, supaya tidak ada, supaya tidak habis gitu itu untuk seperti Bang Juma lah gitu. Ada nggak murid terkhusus? Regenerasi maksudnya abangku ini ya? Iya Bang, iya.
dengan gaya dialeknya begini gitu, enak kita mendengarnya gitu, lain daripada yang lain gitu. Ya, kita sementara ini Itu ada itu akang itu Bang. Di atasnya kita itu lagi akang mirip. merancang beberapa tempat untuk tempat pendidikan anak-anak kita untuk menjadi apologet Islam gitu Bang. Iya. Mohon didukung Bang ya. Siap, amin amin ya Allah. Ya, dari saya selalu Bang Juma ya. Makasih Bang Bayu Segara. Lindungan daripada Allah. Doa yang sama. Amin amin ya rabbal alamin. Saya izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mati meja. Nah, itu saya baru bisa itu. Iya. Gimpe Ulu. Win, selamat malam. Ngapa lagi Gimpe Ulu tahu? Sembaran tuh Bunda Rahma. Maksudnya bahasa atau Gimpe Ulu. Nenek Mukiper itu pelajari. Win, kok Kristen Muslim? Kabur nih Win. Jidun, Islam Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zuma. Bang, cepat Bang ya. Semangat Bang, kau jangan kayak orang nggak pernah makan. Lanjut. Ya maaf Bang. Ini pun saya cuma saya mau menyampaikan ada pertanyaan titipan dari teman Bunda untuk Gurunda Zuma. Apa benar ini di Bible yang aslinya itu dewa memang benar Theos itu atau Tuhan gitu? Ada temen nanya gitu. Mohon penjelasannya Bang Zuma. Iya betul. Original teks kitab mereka itu adalah Theos. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu akontas, itu Tuhan. Tapi kalau berbicara mengenai dewa, Theos lah itu. Itu Theos itu dewa. Berarti benar Bang Zuma ya, kalau di Bible aslinya benar-benar Theos gitu ya? Iya, dewa Theos. itu. Betul. Original teksnya itu jelas itu. Soalnya teman nyimak nih Bang Zuma, cuma nggak mau naik karena takut sama keluarganya. Itu nggak diragukan itu. Soalnya. Dalam bahasa Yunani itu ada kan ini alfabet mereka itu kan ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, terus iota, kemudian kapha, labda, mu, nu, si, omikron, phi, rho, sigma, tau, epsilon. Kemudian V, Chi, Psi, Omega. Itu Omega yang terakhir. Nah sekarang kalau kita berbicara, kenapa ada namaku? Sekarang kalau kita berbicara mengenai sembahannya Bani Israel, Yod, He, Fa, Fe, kan ada huruf itu di dalam bahasa Yunani. Ada huruf itu ada dalam bahasa Yunani. Kenapa nggak dipakai? Kenapa harus berubah menjadi dewa gitu loh? Iseng kali menggunakan nama Tuhan yang tadinya adalah Yotevave atau Hasem, ketika masuk ke dalam bahasa Septuaginta, kenapa harus berubah menjadi Theos? Kenapa nggak gunakan aja Upsilon? Kan ada tuh huruf Upsilonnya kan ada. Upsilon itu ya sama seperti huruf Y. Kemudian di sana juga ada huruf eta. Eta itu setara dengan huruf H. Iya kan? Terus kemudian di bahasa Yunani juga itu ada huruf psi. Kenapa nggak dikatakan aja upsilon, eta, upsilon, eta, upsilon, psi? Itu artinya merujuk kepada sembahannya orang Yahudi. Kenapa harus Theos? Theos itu merujuk kepada sembahan orang Roma Yunani. Begitu, saudara. Yang bertanya tadi mana? Udah turun? Udah turun kayaknya. Turun sendiri. Ini 4 Muslim apa Kristen 4? Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Bang cuma mau tanya si Anu itu siapa Bang? Si Anu. Mungkin kita bisa lihat konteks ayatnya kali. Matius kali ya si Anu. Nggak, maksudnya tuh kenapa ada bahasa si Anu gitu? Ya itu juga. Kita juga bingung juga itu.
Maksudnya kalau dalam original teks gimana itu bang? Itu tertulis di Kejadian kan ya, Keluaran. Matius. Perjanjian baru itu Gurunda waktu perjanjian baru. diadakan perjamuan. Kalau yang di perjanjian ke rumahnya lama, si Anu. Ya, si Anu. Kalau di perjanjian lama itu ini Kitab Nabi Edo. Nah, ini kitab Nabi Edo ini juga sama si Anu, nggak ketahuan siapa dia gitu loh. Kitabnya itu siapa? Mungkin terlalu kecil Gurunda anunya itu, makanya nggak kelihatan. Ya bang, assalamualaikum bang. Bukankah Matius 2 salam. Saya izin turun bang ya. Bingung. Siap. Itu mendapatkan nama, jadi namanya si Anu saja. Waalaikumsalam. Matius 26 itu. Ayat berapa Bunda? Nomor berapa itu Bunda? Di mute itu Bunda Rahma. Oh 18. Mute ya, sorry. 26 18. Waktu Yesus menyuruh di rumahnya si Anu akan mengadakan ini perjamuan. Oke, nah ya teman-teman Kristen, harusnya itu yang mereka cari itu yang memakai kain lenan yang lari itu. Tapi ini malam kita bahas, menarik ya bahas tentang ini iblis ya. Waduh, karena ya bener ya Gurunda, salib bagi mereka salib ini adalah lambang keselamatan. Padahal kalau kita baca di perjanjian lama itu lambang kutukan. Aduh. Tapi Paulus menjawab, membocorkan rahasianya di 1 Korintus 1:23. Salib itu adalah bagi non-Yahudi adalah satu kebodohan. Artinya nasenaugi itu nareko meloki mantajito baga. Tama ni percaya ni roya sangi penyaliban. Tama tong puna menipui. Tiai menipui orang. Tiai puna eroki antajian tolo-tolo iko maki situ tolo makin tu itu masuk nah jadi penatena kalau mengikuti pemahaman Yahudi tiai ngapa nasena Yahudi tiai tapi lamun cek abdi mah eta teh salah Bang Gurunda lain eta sebenarnya mah Yahudi yang mengajarkan penyaliban. Mohon izin sedikit ya. Ini ada iblis dari surga, ini keren juga ini ya. Bisa iblis dari surga pengakuan ini. Bang, iblis dari surga. Iblis dari surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Iblis. Cuma itu aja sih buat komentar aja. Ya tadi lupa tadi sebelum naik ingat, sekarang mau lupa lagi. Ya udah inget-inget dulu ya Bang ya. Namanya terlalu keren Bang, namanya terlalu ini diganti dulu namanya Bang. Saya takut Bang. Buat moderator tolong yang Kristen aja yang dinaikin ya moderator ya. Itu pengaruh iblis ya, dia lupa. Iblis tuh banyak tipu dayanya. Gimana nggak ada Oten yang berani naik ini? Ini saya nunggu Pak Pendeta Ruben kok nggak, udah 2 kali saya share loh ke dia, dia minta terus. Ayah wae. Kata Bang Denny. Nyata gitu. Aduh, liur pokoknya nama Gurunda. Sok Gurunda ngomong bahasa Makassar, saya bahasa Sunda Gurunda. Tenau-naon. Jadi begini ya. Menurut buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis, tapi orang sudah mengetahuinya begitu, di halaman 20 pojok kiri atas, bahwa sibilisis itu memang pengaruhnya sangat signifikan, terutama orang yang beriman yang disasar itu. Ada seorang kepala dinas, ada seorang pejabat
Karena si Bilisis ini akhirnya duit dilaci, tadinya dipakai ke kanan dia pakai ke kiri begitu. Jadi si Bilisis ini memang tadinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, si Bilisis menyuruh menyembah pohon. Jadi memang si Bilisis ini tugasnya kalau dilihat sih enteng, tapi termasuk berat loh kerjanya si Bilisis itu, berat dia. Apalagi menyasar Banjuma, berat dia. Tapi kalau menyasar orang-orang yang lagi tidak mau belajar, masa bodoh, mudah dia menyelesaikan tugasnya. Nah, survei membuktikan si Bilisis ini hampir udah berhasil 60%. Kita catat berapa kira-kira penduduk dunia ini? Kurang lebih lah, kalau ada 100 miliar nggak penduduk dunia ini kira-kira? Enggak. Ada ya? Enggak. Kurang lebih lah, kira-kira begitu. Kurang hampir, lebih 6. Hampir 60% itu si Bilisis berhasil di sana. Nah, yang berhasil melawan si Bilisis ini adalah Islam. Makanya teman-teman jangan sampai terpengaruh di sana. Ya 5M lah ya, gitu kira-kira ya. Jadi survei membuktikan di buku saya tentang Sutarman halaman 20 pojok kiri atas bahwa si Bilisis itu udah berhasil. Karyanya dinikmati hampir 50 plus lah manusia di muka bumi ini. Itu kira-kira hasil penelitian survei saya. Semoga kita ini tidak masuk di dalam survei itu. Itu sih dari saya, makasih. Terlalu cuma dempo Oke, kita sapa goblok. Namanya goblok. Kan goblok nanti rungkat itu Bunda kalau itu namanya aja, go aja. Ya. Blok. Selamat malam, blok. Astagfirullahaladzim. Blok. Ini kok baru multi kok diem. Blok. Monitor. Arisia naon atun arek naik blok cicing mah belegug sia onto hode. Artinya itu ngapain kau naik di sini, kamu diam aja belegug. Begitu. Oh, ontohok itu. Oke. Berarti ontohok itu sama bahasa Makassarnya dompal lah ya. Dompal. Bahasa Inggrisnya itu magi menreko maimbo nama makok mo lama rupa gitu artinya tuh. Bahasa Inggrisnya tuh. Lama rupa. Saya lempa. Melalui forum ini juga saya buka lagi ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan Idul Kurban ya. Dipusatkan di Masjid Nur Maulida Makassar. Binaan Bang Juma. Yang ingin berkurban silakan hubungi kami, hubungi saya ya. Atau langsung ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya itu 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih Ibu yang ada di Jerman ya, Banyuma ya. Ya. Telah berkurban. Insya Allah kami akan amanah begitu. Ayo teman-teman yang ingin kurban, mau patungan, mau sendiri-sendiri, ya monggo. Ya, mungkin Gurunda yang harus bersuara mungkin Bang Handi tentang kurban ini biar orang-orang ini. Bunda Mila ada di bawah, Bun, naik Bun. Beliau mau ikut berkurban itu di tempatnya Gurunda, Bun. Siapa tadi yang ngeluarkan beliau? Dia tadi multi ku tengok, belum sempat ku naikkan. Cukup mana nggak ada? Ini di bawah nih siapa? Solvin Ahmad. Cukup Bang Andi kita diskusi. Ya silakan diskusi Bang. Boynel, selamat malam. Kristen Bang, Boynel. Aduh Boynel, membisu dia. Gimana kalau nggak ngejawab gini?
Turunkan ya. Bahas aja dulu Bible biar oten panas. Gak boleh kita menolok teman-teman. Sabarlah. Pada kemana si Anu ini? Ayo si Anu naik sini. Musli, selamat malam. Musli. Oh, Musli. Musli juga membisu. Mungkin silakan naik ya teman-teman Kristen. Jadi benar-benar mengherankan ya. Baru kita setelah sering-sering dibahas iblis yang terkutuk, ya Galatia 3:13 tuh yang disalib itu terkutuk. Bunda Rama, saya mau nanya, itu berapa persen kira-kira manusia di muka bumi ini berhasil dikuasai si iblis secara permanen? Ya ada berapa ya? 2 miliar ya, 2 miliar lebih tuh sekarang di bumi ini casting pengikut Jangan iblis. nyebut begitu Bunda. Oh yang jangan umum ya. bahasanya lah. 2 miliar lebih. Ya, pertanyaan secara permanen loh ya. Kalau kita mungkin juga bisa sih terpengaruh. Artinya apa? Ya kita berbuat kesalahan tapi kita langsung istighfar. Itu juga pengaruh si iblis juga itu. Maksud saya ini secara permanen. Kalau gitu itu loh ya. Kalau itu lihat nisannya Bang Andi. Lihat apanya? Nisan. Oh iya juga sih. Dia tahu betul Kalau jawabannya mereka Burunde. kalau masih yang sekarang masih kita hadapi ini kan bisa jadi mereka besok mu'alaf. Nah, tapi kalau yang sudah permanen itu yang batu nisannya kita lihat. Oh iya juga ya. Iya. Yang kemarin itu yang meninggal kenapa Mi? Siapa nih Zack? Kalau begitu kita panggil dulu, siapa tahu ada tukang gali kubur di bawah, silakan naik melaporkan. Ayo, ada tukang gali kubur di bawah, silakan naik. Kodong. Zack, Kristen Muslim, Ya, Bang. Muslim. Muslim ya. Oh silakan Bang, apa yang disampaikan? Silakan. Nyimak Bang. dulu lah. Mama Nyimak dulu. Contoh misalnya ya, kan kalau Firaun kan nggak ada nisannya tuh. Nah ini sudah permanen ini ya, Firaun dan kawan-kawan ya, banyak ya. Ya, kalau dalam ilmu logika bisa jadi ini logika loh ya, logika falasi. Bisa jadi dia itu sebagai contoh. Ya kan? Maksudnya karena dia sebagai contoh, banyak orang yang menghindari diri supaya tidak sama seperti Firaun. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bisa jadi, tapi ini pendapat bukan Al-Qur'an, bukan hadits, ini pendapat. Bisa jadi iblis itu nanti masuk surga. Kenapa? Karena iblis punya jasa. Siapa ini yang mengamuk? Karena iblis punya jasa kepada orang-orang sehingga orang-orang itu kemudian menghindarkan dirinya sebagai iblis. Tapi itu dibantah Al-Quran. Karena iblis itu menjadi iblis karena keinginan mereka sendiri. Mereka sesat karena karena mereka tidak mau sujud kepada Adam. Jadi polanya begini. Kita selalu berbicara mengenai pola karena ini diskusi kan ya. Adam ini selalu ingin dicelakai kan oleh iblis. Adam selalu ingin dicelakai, Adam selalu ingin dijadikan sebagai bahan untuk mencelakai. Adam sebagai manusia pertama yang dijadikan sebagai senjata oleh iblis untuk membuktikan sumpahnya di hadapan Allah. Kamu tunduk, sujud, menghormat kepada Adam. Enggak mau, alas. Aku lebih mulia dari dia.
Maka iblis ini dikutuk oleh Allah kan, karena Adam alaihissalam. Maka dendamnya iblis itu kepada siapa? Kepada Adam. Adam ini sebagai batu sandungan bagi iblis. Karena sekiranya Adam tidak diciptakan, maka iblis akan menjadi tetap ciptaan Tuhan yang taat. Tapi karena Adam dicipta, maka iblis jatuh ke dalam dosa. Nah, dendamnya itu luar biasa iblis itu kepada Adam. Hari ini kita menemukan kelompok manusia yang juga dendam kepada Adam. Kalau iblis punya alasan, iblis itu punya alasan, teman-teman. Kenapa? Karena Adam baru dicipta, kok tiba-tiba mereka si iblis ini disuruh hormat kepada dia, si Adam. Iblis punya alasan untuk itu. Mereka kemudian tidak mau sujud. Kami lebih dulu, derajat kami lebih tinggi. Kami dari api, Adam dari tanah. Jadi si iblis ini punya alasan. Nah, jadi ketika kemudian si iblis ini mengatakan dirinya derajat lebih tinggi, sampai kemudian dia ingin menjatuhkan Adam, wajar. Tapi ada keturunan Adam, cucunya Adam yang ingin menjatuhkan Adam. Sudah nyata-nyata tidak ada dalilnya Adam alaihissalam itu mewariskan dosa, difitnah, dihina, dihujat, dihinakan, direndahkan. Ini pasukan-pasukannya semuanya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum, saudara mereka itu adalah orang kafir yang membantu setan di dalam mendurhakai Tuhannya. Jadi saudara iblis itu orang kafir. Orang kafir ini yang adalah saudara setan, membantu si setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi kalau Adam mengatakan, iblis mengatakan Adam ini jatuh ke dalam dosa, dia harus kemudian tunduk kepada iblis, maka saudara-saudaranya pun mengatakan hal yang sama. Bahwasanya memang Adam itu kurang ajar. Gara-gara dia sampai kita masuk dalam alam maut. Gara-gara dia sampai kita jatuh. Gara-gara dia sampai kita mengalami kematian. Gara-gara dia sampai kita susah melahirkan. Gara-gara dia sampai kita susah mencari hidup. Nah, ini mengumpat pekerjaan setan. Tapi kalau umat Islam menyebut Nabi Adam, pasti pemberkatan atasnya alaihissalam. Umat Islam tidak pernah kemudian mengutuk kakeknya. Umat Islam malah memuliakan kakeknya dengan ucapan alaihissalam atasnya keselamatan. Tapi kalau cucu durhaka, selalu saja memfitnah kakeknya. Kalau kakeknya itu menyebabkan mereka mengalami kematian. Ini cucu tidak layak diberikan warisan. Memang cocoknya dia diusir dari kampung, yaitu neraka. Seperti itu, teman. Makanya Al-Quran itu jelas mengatakan inna kaida syaitan kana daif. Setan itu senjatanya lemah. Setan itu senjatanya rapuh. Ya, lemah iblis itu, lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Ada nggak setan datang ke Indonesia kemudian mengajak orang Indonesia menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas pohon? Ada nggak? Nggak ada. Tapi setan membisik kepada saudara-saudaranya, hei, ke Indonesia lah kalian, hei, ke penjuru dunia lah kalian. Ngapain paman? Ajak mereka semua untuk mengutuk Adam. Lalu tujuannya apa, paman? Nanti utusan kami jadikan sebagai bahan untuk nebus dosa Adam. Tenang aja, kami udah atur itu. Ini kalau orang berakal mainnya itu sampai ke situ. Kok bisa-bisanya lisan
lisannya orang-orang seperti ini tanpa dalil, tanpa data, mengutuk Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan gara-gara Adam manusia seluruh di atas muka bumi ini dikutuk karena dosa yang diwariskan kemudian. Roma berapa itu? Roma 5 nomor 12. Fitnah yang sangat keji terhadap Nabi Adam alaihissalam. Jadi tipikalnya sama. Iblis yang datang mencobai Nabi Adam alaihissalam supaya jatuh, begitu juga mereka ini. Adam dibawa, Adam dibusuk-busukkan. Demi untuk apa? Demi untuk melancarkan aksi mereka untuk menyembah kepada makhluk yang mati secara kutuk di atas salib. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya sekali lagi saya menghimbau, jaga anak-anak kita. Kalau ada agama yang suka memfitnah kepada tokoh-tokoh yang justru kemudian menjadi jalan keselamatan pada manusia, hindari. Nabi Adam alaihissalam, betapa mulianya beliau, manusia pertama yang diutus oleh Allah menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Berjasa, berkat beliau kemudian kita ada di atas muka bumi. Kita yang harusnya setiap saat berterima kasih kepadanya, tetangga kita malah mengutuknya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum Taurat sebagai jalan menuju kepada Allah. Beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Mereka fitnah lagi, mati dengan jalan kutuk demi dosa-dosa mereka. Belum cukup sampai situ, belum puas di situ, belum. Pencipta langit dan bumi pun tidak lepas dari fitnahan mereka. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi, menjadi manusia, mati dibunuh manusia, dan seterusnya. Semua difitnahnya. Tak ada baik-baiknya sebenarnya ini mereka ini. Kita tidak tahu mau dari nilai mana kita harus memberikan nilai bagus. Tidak ada. Habis itu dia mengaku, oh kami nih ajaran yang paling, yang paling, pokoknya yang paling bagus lah. Paling kasih katanya. Adam alaihissalam difitnah, Nabi Isa alaihissalam difitnah, pencipta langit dan bumi juga difitnah. Bayangkan, pencipta kita ini yang maha kuasa difitnah turun ke bumi jadi makhluk, jadi seengkok bayi Yahudi, lalu kemudian mati dibantai oleh Romawi dan Yunani. Gila nggak? Pencipta langit dan bumi pun difitnahnya jadi bayi. Allahu Akbar. Ngapa nania tolokam maka masih Nabi Adam memberikan kemudian dirinya sebagai kakek. Darah daging beliau turun sampai ke dia, sampai dia bisa berbicara, dia bisa jadi manusia, karena dia kemudian berasal dari Bani Adam alaihissalam, bukan benih kerah, bukan. Tapi difitnah. Wah, Adam ini mewariskan dosa. Nenekmu kiper, datanya di mana? Tidak puas itu saja, pencipta yang menciptakan Adam juga habis dia bal-balin sama mereka. Turun ke bumi jadi manusia. Pokoknya segala macam upaya dilakukan kemudian untuk menghinakan Tuhannya yang menciptakannya ketika dia datang jadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Jadi hindarkan generasi Islam ini dari ajaran seperti ini, ya. Harus perkuat akidah, bahu-membahu kita menjaga kemudian supaya jangan anak-anak kita itu masuk dalam kelompok orang yang zalim. Begitu teman-teman. Silakan. Masya Allah, izin Gerunda. Kabur. Jadi teman-teman Kristen silakan naik ya permintaan. Jangan dulu naik yang Muslim ya. Para netizen tuh emosi kalau naik Muslim dulu. Orang lagi mau diskusi, mau nyimak diskusi saudaraku.
Oh, siapa yang naikkan? Gus Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustadz Zuma dan semua teman-teman pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi narasi Bang Juma itu teman-teman itu sebenarnya rangkuman poin per poin sampai diskusi lintas agama sebenarnya di sana. Itu poin per poin di sana. Artinya apa? Antara Nabi Adam dan iblis. Ini sampai ke bawah sampai sekarang ini. Gitu loh ya. Artinya apa? Iblis memang waktu itu kalah terhormat. Adam menang karena Adam itu diberi kepercayaan menjadi khalifah di muka bumi. Bukan iblis sebenarnya. Tapi iblis berkata dengan bahasa yang sederhana, iya nggak apa-apa Adam, tenang aja, anak cucumu gua hajar. Begitu kira-kira ya Bang Juma ya, bahasanya sederhana aja ya. Tenang aja. Betul Bang Antip. Anak Kan cucumu itu sumpahnya itu. Iya. Anak cucumu gua ajar. Siapa yang lemah imannya, ikut sama gua. Kan gitu. Kata Adam, doanya apa namanya, Adam adalah dosanya sudah diampuni. Dan kita harus mengangkat dia sebagai alaihissalam. Nah, siapa yang sekarang ini di sana yang menjadi cucu Adam yang terpengaruh dengan ajaran iblis? Ya, Anda bisa melihat fenomena sekarang ini. Siapa yang tukang fitnah? Yang paling parah adalah Adam dijadikan sumber malapetaka, bukan dijadikan sumber ilmu supaya kita ini hidup dengan berkepribadian, hidup bersosialisasi, hidup dengan berpakaian yang sopan, yang ramah lingkungan dan seterusnya. Malah mereka menganggap ini kejadian adalah sumber malapetaka dari dosa waris. Jadi Adam dijadikan sebagai bapak dosa. Ini ilmu dari mana Adam adalah bapak dosa, mewariskan ke seluruh umat manusia? Justru Nabi Adam ini menjadi khalifah contoh supaya kita bisa pakai baju, kita bisa mandi, membersihkan diri, patuh terhadap yang menciptakan kita. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, ini ilmu sangat bermanfaat. Siapakah cucu Adam yang berkonspirasi dengan iblis? Islamkah atau di luar Islamkah? Nah, ini nanti topik kita angkat, mudah-mudahan ada orang yang berilmu naik di sini. Itu sih kira-kira teman-teman. Iya. Lanjut. Temanya dikasih tanda tanya host. Jadi di dalam Al-Quran yang kita uraikan tadi di awal, iblis berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ada pada pihak sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan yang mereka lakukan itu nantinya, kata iblis, akan terasa indah bagi mereka, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini iblis yang bersumpah. Dulu Bang, siapa itu dulu? Tolong Bang, stikernya siapa sampai si Bilisis gitu loh. Yang bagus lah topiknya, jangan lanjut. Ya, seperti itu. Tapi iblis juga mengatakan bahwa aku tak berdaya kepada hambamu yang taat, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa mereka? Yang mukhlis, yang mukmin, yang bertakwa, yang beriman, yang soleh, soleha. Aku nggak berhasil di situ. Aku nggak berdaya untuk menghadapi mereka. Tapi mereka yang cupu-cupu akan aku giring untuk mereka cinta kepada dunia. Terasa indah semua apa yang dilakukan. Indah. Memfitnah Adam jadi indah. Memfitnah Tuhan jadi manusia menjadi indah. Semua yang mereka lakukan akan menjadi terasa indah bagi mereka di dunia. Itu sumpah iblis itu. Itu sumpah iblis.
Nah, tanda-tanda kemudian orang yang kepenuhan iblis dalam dirinya itu suka berbohong dalam hal keyakinan. Yang mereka kedepankan hanya kebohongan, tak ada yang lain, hanya berbohong dan berbohong yang mereka bisa. Mereka mengajarkan agama mereka dengan pola kebohongan, semua serba bohong, semua dusta, dusta sedusta-dustanya. Tapi iblisnya membuat bahwa apa yang mereka lakukan itu indah. Nah, itu dia. Sekali kita mendengarkan ucapan mereka berbentuk kalimat, pasti bohong, pasti kedustaan yang diucapkan. Kalau mereka bercerita tentang keyakinan mereka, maka yang terlontar dari mulut mereka itu pasti kebohongan. Saya yakinkan berjuta %. Silakan aja buktikan itu, silakan teman-teman.